Salam Rahayu, Gebestu, Sung Dumadi, Swastiastu, Salam Budaya, Sung Bajikan Rahayu Rahayu. Dan ini saya akan bahas ramalan tahun 2026. Itu kan terjadi sangat chaos di pemerintahan. Tidak ada keadilan maupun sosial. Jadi di penglihatan saya banyak kehancuran. Dalam segi pemerintahan banyak yang hancur, sampai ada yang penderitaan, dan sampai ada yang meninggal dunia. Aku melihat banyak korban jiwa di sini, banyak korban jiwa banget di dalam situasi chaos maupun situasi demo besar. Demo besar ini berujung maut sampai di luar negeri maupun di negara Indonesia 38 provinsi. Nanti akan terjadi pembakaran, penjarahan, pemukulan, pembunuhan, pembakaran dan segalanya. Panas pacoy. Jadi nanti di penglihatan saya tuh banyak chaos. 2026 itu chaos itu mungkin bisa di bulan Maret, April, Mei sampai September maupun Agustus. Itu hanya penglihatanku saja. Jadi penglihatanku dari sisi sosial ini udah direncanakan seperti Nepal atau gerakan 1998. Jadi nanti akan terjadi chaos, sangat chaos banget, dan banyak korban jiwa. Aku dari penglihatan korban jiwa itu sampai 10 maupun 20 orang, maupun ada yang hilang. Yang hilang tersebut bisa 5 orang maupun 10 orang, dan sampai yang kebakaran gedung-gedung. Aku melihat di bulan Oktober maupun September, aku melihat ada gedung-gedung pemerintahan. Gedung pemerintahan ini akan dibakar, semua dihanguskan, dilenyapkan, karena tahun 2026 adalah sio kuda api atau simbol api yang amarah, sangat marah dan besar, energinya membakar sampai ada penggulingan pemerintahan. Jadi ini gara-gara undang-undang KUHP, undang-undang KUHP dan undang-undang perampasan aset tidak disesuaikan dan tidak ditargetkan. Hanya koruptor yang kelasnya gede dibebaskan, yang kelasnya kecil ditangkap. Jadi tidak sesuai dengan harapan dan tidak sesuai dengan target. Jadi nanti di tahun 2026 aku melihat sangat kacau di pemerintahan negara Indonesia maupun di luar negeri. Aku melihatnya bara api yang membakar, dan sampai pembunuhan, segala penjarahan, perampokan. Nanti rumah-rumah kalangan pejabat maupun kalangan elit-elit politik banyak yang digusur rumahnya. Enggak. Selain itu aku melihat ada rumahnya dijarah. Nanti ada pejabat-pejabat yang akan dilengsarkan, terus dipecat, terus meninggal dunia. Aku melihat banyak banget ada penjabat-penjabat nanti yang meninggal dunia. Kondisi sekarang penjabat lagi sakit. Nanti ada yang leser, ada yang meninggal dunia, ada yang dibunuh nanti penjabat-penjabat kelas itu. Aku melihat di sini situasi di Indonesia dan pemerintah itu sangat chaos banget. Aku melihatnya kehancuran pemerintahan. Dalam situasi ini tahun 2026, kondisi negara Indonesia di pemerintahan akan hancur lebur karena kesombongan, keserakahan, karena tidak yang adil. Jadi hanya omongan, janji-janjinya ternyata nggak disampaikan, malah justru janjinya akan menjadi bumerangnya untuk dirimu sendiri. Karena janjimu itu palsu, pemberi harapan palsu, justru akan menjadi penyebabnya adalah kehancuran bagi negara Indonesia maupun luar negeri. Jadi penjabat-penjabat yang jahat,
yang serakah itu dilindungi. Justru rakyat masyarakat ini tahun 2026 udah tidak percaya lagi dengan adanya presiden, tidak percaya lagi adanya pejabat maupun tokoh-tokoh politik apa, dan yang tokoh-tokoh apapun itulah yang berpangkat bintang maupun yang berpangkat layanan mayor apapun itu, udah tidak percaya lagi adanya negara Indonesia, karena negara Indonesia ini udah dikendalikan oleh geopolitik dan kapitalisme dan negara asing. Karena kemarin penyebabnya 2025 bencana Sumatera, justru yang jadi korbannya malah presiden ini memberikan donasi untuk negara asing, itu Brasil. Kan tidak masuk akal. Sumatera yang nangis, yang sedih, yang jadi korban, kenapa presiden mendonasikan ibaratnya 60 triliun untuk negara Brasil? Di manakah pemikiran presiden, di manakah pemikiran pemimpin untuk rakyatnya sendiri? Justru seolah-olah pemimpin tidak pro dengan rakyat, dan seolah-olah penjabat sekarang mentingkan dirinya sendiri, mentingkan apa, ya hebatnya sahabat politiknya maupun investornya itu lebih penting ke situ ketimbang penting dan rakyat itu negaranya sendiri. Ya inilah namanya pemimpin tidak memiliki prabon, tidak memiliki wahyu adil. Ya jadinya Indonesia akan hancur lebur nanti tahun 2026. Rakyat, masyarakat udah tidak ada yang namanya percaya lagi dengan adanya pemerintahan. Nanti ya sekitaran 2030, 2008 atau 2009 DPR akan ditutup, DPR tidak ada lagi, DPR akan dibubarkan. Kalau masih ada penjabat-penjabat kayak gini, rakyat, masyarakat, netizen dimanapun berada itu tidak percaya lagi. Saatnya kembali netizen kepada jati dirimu dan bubarkan semua tikus-tikus di negara ini, dan bubarkan semua mafia-mafia politik, dan dibubarkan semua para penjilat-penjilat bajingan di negara Indonesia. Salam rahayu, bebas dukung dumadi swastiastu, salam dulu, salam juga perjuangan. Dan sampai negara ini ditindas, dihancurkan oleh orang-orang yang rakus maupun pendusta. Negara ini harus dibutuhkan wahyu adil untuk menjadi Nusantara yang sejahtera dan makmur. Dan sampai Nusantara ini menjadi bumerang untuk korban selanjutnya. Di tahun 2026 akan terjadi bencana sosial, yaitu demo sangat besar seperti Nepal maupun 1098. Soeharto kembali lagi otoriter